Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Semoga aktivitas kita menjadi amal ibadah. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti perilaku akhlak terbaik beliau, dan semoga kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang materi proses komunikasi pendidikan melalui materi kurikulum dalam mata kuliah dasar-dasar pendidikan Islam. Jika dilihat dari kata pembentuknya, proses komunikasi pendidikan melalui materi kurikulum, kata tersebut sebenarnya mengandung dua komponen dasar, yaitu tentang komunikasi pendidikan dan yang kedua adalah materi kurikulum. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang proses komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan adalah suatu tindakan yang memberikan kontribusi yang sangat penting dalam pemahaman dan praktik interaksi serta tindakan seluruh individu yang terlibat dalam dunia pendidikan. Karena proses pembelajaran merupakan suatu kegiatan belajar mengajar menyangkut kegiatan baik itu tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses interaksi tenaga pendidik dan peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar dalam kerangka keterlaksanaan program pendidik. Oke, next. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru akan senantiasa merupakan proses kegiatan interaksi antara siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar. Proses itu sendiri merupakan mata rantai yang menghubungkan antara guru dan siswa sehingga terbina komunikasi yang memiliki tujuan, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sendiri telah termaktub dalam kurikulum. Guru wajib menciptakan suasana yang interaktif di mana siswa dapat secara aktif berpartisipasi dalam proses belajar mengajar dengan tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Guru harus mampu menjadi media dan memfasilitasi siswa untuk mampu secara aktif berkomunikasi dalam upaya memperoleh informasi. Peranan seperti itulah yang kurang lebih akan dilakoni para guru di Indonesia dalam implementasi kurikulum 2013. Sementara sebelumnya hampir sebagian besar guru menjalankan proses komunikasinya itu satu arah di dalam kelas. Pada dasarnya, komunikasi oleh seluruh manusia di dunia dengan berbagai profesi yang ada. Hanya saja model komunikasi yang dilakukan akan berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain, dan dari profesi yang satu ke profesi yang lain. Semuanya tergantung pada tujuan, mekanisme,
serta prosedur dari profesi yang ada. Profesi guru adalah salah satu kategori profesi yang menjadikan komunikasi sebagai cara utama dalam mencapai target keberhasilannya. Di sini dijelaskan beberapa pengertian dari komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah berbagai pesan atau sikap yang menghasilkan kesepahaman antara pengirim dan penerima. Komunikasi juga mempunyai arti komunikasi massa berhubungan dengan komunikator publik sebagai aspek yang tercakup di dalam proses komunikasi massa adalah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, dan komunikasi organisasi. Nah, sementara untuk konteks guru di dalam kelas, proses berbagi pesan dan sikap ini melibatkan adanya perpindahan informasi secara terus-menerus, di mana di dalamnya terlibat sejumlah orang yang menerima dan mengirim pesan. Next. Pesan komunikasi dalam belajar mengajar. Secara garis besar ada 3. Yang pertama, mengkomunikasikan ekspektasi positif. Ekspektasi positif guru terhadap siswanya membawa guru pada perilaku dan sikap yang menunjukkan pada pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, bagi guru untuk mengkomunikasikan ekspektasi yang tinggi atas perilaku dan kemampuan akademik siswanya. Dengan adanya ekspektasi positif tersebut, siswa merasa dihargai, diperhatikan, sehingga siswa terdorong untuk semangat belajar. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk bisa berkomunikasi dengan ekspektasi positif. Yang pertama, bersikap adil, seperti saat memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan siswa, atau siswa mempresentasikan tugasnya di dalam atau di depan kelas. Memberi alokasi waktu yang sama bagi siswa dalam menjawab pertanyaan. Memberi petunjuk atau isyarat yang membantu siswa menjawab pertanyaan. Mengatakan kepada siswa mereka memiliki kemampuan berkinerja baik. Lalu menyampaikan koreksi secara konstruktif. Itu dikutip dari Boyton and Boyton dalam buku yang ditulis oleh Yosal Iriantara dan Yusef Saripudin. Selanjutnya, mengkomunikasikan tujuan dari hasil belajar. Tujuan pembelajaran menyebutkan apa yang akan dikuasai oleh siswa setelah pembelajaran selesai. Tujuan pembelajaran penting bagi siswa karena tujuan tersebut memberi arah apa yang harus disiapkan atau dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan hasil belajar, siswa wajib mengetahui hasil belajar yang telah ia peroleh. Hasil belajar ini dapat digunakan sebagai alat ukur sejauh mana siswa tersebut menguasai pembelajaran.
Selain itu, hasil belajar juga berguna sebagai feedback bagi siswa dalam memperbaiki dan meningkatkan hasil belajarnya di waktu berikutnya. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang guru untuk mengkomunikasikan tujuan dan hasil belajarnya. Yang pertama, mengkomunikasikan tujuan belajar yang efektif. Yaitu mendorong siswa menulis ulang dengan kalimat mereka sendiri tujuan belajar yang disampaikan guru, menuliskan tujuan pembelajaran secara berjenjang. Mengkomunikasikan tujuan belajar yang tak efektif bila menuliskan tujuan belajar di papan tulis dan mengharapkan dilihat siswa. Lalu tidak ada perbedaan pernyataan tujuan dan pernyataan kegiatan belajar. Menuliskan tujuan yang terlalu umum dan luas. Selanjutnya yang ketiga, mengkomunikasikan umpan balik dan evaluasi. Dalam komunikasi umpan balik dan evaluasi ini merupakan komponen yang berharga untuk memperbaiki atau mengetahui keberhasilan komunikasi yang kita lakukan. Umpan balik umumnya dilakukan setelah evaluasi pembelajaran, sedangkan evaluasi pembelajaran digunakan oleh guru untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Jadi umpan balik yang efektif itu merujuk pada tujuan konkret dan jelas, bisa dilaksanakan, berorientasi pada siswa, tepat waktu, berkesinambungan dan konsisten. Dengan adanya identifikasi tersebut, guru diharapkan bisa melaksanakannya dengan baik sehingga komunikasi yang mendidik dalam proses pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar. Oke, next. Peran guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif ini adalah sebagai syarat terwujudnya interaksi edukatif yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang. Untuk mewujudkan semua ini dibutuhkan seorang guru yang terampil berkomunikasi. Dalam hal ini, seorang guru menghindari gaya mengajar yang berpusat pada guru atau teacher center. Untuk menghindari gaya mengajar yang demikian, guru harus terlebih dahulu tahu apa perannya di dalam kelas. Berikut ini beberapa peranan guru dalam kelas terkait peranan guru dalam mewujudkan komunikasi yang efektif. Yang pertama, guru sebagai penceramah. Ceramah sering dilakukan oleh guru di dalam kelas. Ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Di dalam proses belajar, ceramah disamakan dengan berbicara mengenai materi yang diajarkan. Ceramah dipandang sebagai metode belajar yang baik, karena dengan ceramah guru dapat memberikan informasi yang cukup banyak. Namun ceramah dipandang sebagai metode pembelajaran yang kurang efektif, karena siswa diposisikan pasif, hanya menyimak, dan kurang mendorong kegiatan tahap pembelajaran tingkat tinggi seperti aplikasi, analisis, sintesis, atau evaluasi. Dengan demikian, metode ceramah perlu dikomparasikan dengan metode belajar lain agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Selain itu, guru juga
perlu terampil berbicara, antusias, dan memiliki rasa humor. Mengalokasikan sebagian waktu yang tersedia untuk menyampaikan materi utama dan sebagian mengulang materi dengan cara berbeda seperti tanya jawab, memberikan contoh, bila perlu juga menyisipkan humor. Selanjutnya, membantu siswa memahami dan mencatat materi pembelajaran dengan menyajikan uraian materi yang mudah dipahami dan dicatat, umpamanya dengan menggunakan tabel, butir-butir penting, gambar, dan bagan. Menyampaikan ceramah dalam suasana yang akrab. Menyapa siswa dengan menyebut nama, bertanya jawab dengan siswa, menggunakan kata yang menunjukkan keikatan seperti kelas kita atau pelajaran kita, senyum santai dan diiringi selingan dengan humor menjadi contoh tindakan yang dapat meningkatkan efektivitas ceramah dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru sebagai moderator. Salah satu ciri kelas yang efektif adalah adanya interaksi positif antara guru dan siswa serta di antara sesama siswa. Agar menjadi moderator yang efektif, ada keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, di antaranya sebagai berikut. Dapat mengajukan pertanyaan kepada siswa, mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, mampu mengajukan pertanyaan yang mendorong siswa mendalami sendiri materi pembelajaran, menggunakan pertanyaan yang mendorong penalaran tingkat tinggi, mampu memfasilitasi berbagai pertanyaan dan komentar siswa, mampu menggunakan media komunikasi nonverbal secara efektif, dan terakhir terampil dalam berbagai teknik interaksi guna mencegah kebosanan. Selanjutnya, guru sebagai pembimbing. Dalam pembelajaran yang menekankan aspek psikomotor atau keterampilan, guru berperan menjadi pembimbing. Sebagai pembimbing, guru melatih siswa dengan komunikasi yang baik dengan maksud untuk menguasai keterampilan yang diharapkan. Selain itu, guru juga harus mempunyai atau membuat variasi-variasi latihan agar murid tidak bosan dalam mengikuti pelatihan yang diberikan. Guru sebagai manajer, mohon maaf tidak ada dalam slide ini sebagai tambahan. Maksudnya guru sebagai manajer itu guru berperan dalam membimbing kelompok belajar yang dibentuknya, baik itu diskusi, debat, ataupun unjuk kerja lainnya. Ada dua peran guru dalam tugasnya sebagai manajer, yaitu manajer sumber belajar dan manajer personal. Sebagai manajer sumber belajar, guru memutuskan komposisi tugas kelompok dan cara siswa dikelompokkan. Sebagai manajer personal, guru menyediakan akses pada informasi yang dibutuhkan. Yang terakhir, guru sebagai koordinator dan inovator. Sebagai koordinator, guru berperan menyelaraskan informasi yang samar-samar dari tiap kelompok agar tidak terjadi salah pengertian antara siswa yang belajar. Sebagai inovator, guru berperan sebagai penggerak siswa untuk menyelidiki hal-hal baru. Selain itu juga maksudnya guru perlu mengembangkan model pembelajaran yang inovatif seperti memanfaatkan semua media pembelajaran yang ada di kelas guna meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, next slide selanjutnya. Peranan guru dalam proses belajar mengajar. Guru diharapkan tidak menggunakan lagi metode komunikasi satu arah,
namun harus menggunakan metode komunikasi yang interaktif. Kita perlu mengetahui lebih dulu peranan guru dalam proses belajar mengajar. Pertama, sebagai motivator, fasilitator, informatori, dan juga konselor. Sebagai motivator maksudnya selalu memberikan dorongan dan anjuran kepada siswanya agar secara aktif dan kreatif serta positif dalam berintegrasi dengan lingkungan atau pengalaman baru berupa pelajaran yang ditawarkan kepadanya. Lalu sebagai fasilitator yaitu menciptakan suasana dan menyediakan fasilitas yang memungkinkan siswa dapat berinteraksi secara positif dan kreatif dalam proses belajar mengajar. Lalu selanjutnya organisator. Saya tambahkan walaupun di slide tidak ada, yaitu mengatur, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan proses belajar mengajar. Lalu informatori yaitu memberikan informasi yang diberikan atau yang diperlukan siswa baik untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan proses belajar mengajar maupun untuk kepentingan masa depan siswa. Yang terakhir, konselor yaitu memberikan bimbingan dan penyuluhan atau bantuan khusus kepada siswa yang mempunyai permasalahan dan sebagainya. Oke, next. Selanjutnya penjelasan tentang kurikulum. Di sini dijelaskan beberapa konsep tentang kurikulum. Di sini dijelaskan bahwa kurikulum itu asal katanya dari kurir, yang artinya pelari, dan kurere yang ditulis curere atau juga tempat berpacu. Kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh dari start ke finish untuk memperoleh medali. Kurikulum juga diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Semua kegiatan peserta didik di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan. Konsep kurikulum yang lain yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang terakhir, konsep yang terakhir maksudnya semua pengalaman belajar yang dialami peserta didik dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Next, slide selanjutnya. Terkait dengan kurikulum, itu biasanya tergantung kebijakan pemerintah. Sebelum kurikulum 2013 itu ada kurikulum berbasis kompetensi. Sedangkan yang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Kurikulum yang berbasis kompetensi, outcome based kurikulum, atau secara bahasa Indonesianya diterjemahkan dengan luaran dasar dari kurikulum. Oleh karena itu pengembangannya dirumuskan
dalam standar kompetensi lulusan. Dalam memanage kurikulum ada dua konsep, itu antara kurikulum dan manajemen kurikulum. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Nah, sedangkan manajemen kurikulum itu adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mencapai tujuan kurikulum yang diharapkan. Lalu apa fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum? Secara garis besar, kurikulum itu ada 3 dan semuanya saling berkaitan. Yang pertama ada fungsi dari perencanaan, kedua implementasi, dan terakhir adalah evaluasi. Next. Dalam perencanaan kurikulum itu di sini juga ada beberapa konsep. Yang pertama, perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan telah terjadi pada diri seseorang. Lalu ada perumusan tujuan kurikulum. Dilakukan melalui sumber empiris, sumber filosofis, dan sumber bahan ajar. Lalu ada klasifikasi tujuan kurikulum. Secara garis besar ada 3, yaitu yang menyangkut tentang kognitif, pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ada afektif, penerimaan, respon, atau penilaian. Ada psikomotorik, yaitu yang kaitan dengan pengamatan, peniruan, dan juga mempraktekkan. Lalu yang terakhir, landasan perencanaan kurikulum itu harus berdasarkan kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan, dan juga perkembangan manusia. Oke, next. Bagaimana dalam kurikulum itu harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Di sini ditampilkan beberapa tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Itu adalah tujuan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Kalau dipetakan dari tujuan pendidikan nasional itu ada 3. Dilihat dari sikap atau afektif, ada spiritual yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada sosial, berakhlak mulia, sehat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Atau dari segi pengetahuan yaitu berilmu. Lalu yang selanjutnya aspek psikomotorik, keterampilan cakap dan kreatif. Mohon maaf kurang jelas untuk
slide yang ini, yang bawahnya ya. Oke. Next. Setelah perencanaan direncanakan, ada implementasi kurikulum. Implementasi itu bisa juga diartikan dengan pelaksanaan dari kurikulum itu. Yang pertama itu adalah pembelajaran. Itu adalah bentuk nyata dari implementasi kurikulum yang sebelumnya sudah direncanakan. Lalu dalam implementasi kurikulum itu harus bisa menempatkan kreativitas siswa lebih dari penguasaan materi. Siswa ditempatkan sebagai subjek dalam proses pembelajaran, jadi bukan sebagai objek. Jadi pada intinya lebih ke student center bukan teacher center gitu. Ada pengembangan pola, harus bisa mengembangkan pola-pola pembelajaran sesuai dengan interest atau kepentingan dan kebutuhan siswa. Maka dari itu dalam implementasi kurikulum itu guru itu harus kreatif, berdedikasi tinggi, dapat mengembangkan program kegiatan dan juga dapat mengembangkan sumber dan media pembelajaran yang inovatif. Oke, next terakhir adalah dari manajemen kurikulum itu adalah evaluasi kurikulum. Apa manfaat dari evaluasi kurikulum itu? Yang pertama, untuk dapat mengukur prestasi akademik. Bisa mengetahui ranah kognitif tingkat tinggi dan efektif. Atau juga pengembangannya evaluasi program yang selalu diprogramkan. Secara arti, evaluasi kurikulum itu adalah suatu sistematis mengumpulkan informasi suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam waktu tertentu. Lalu apa model dari evaluasi kurikulum itu? Ada chip, konteks, input, proses, and product. Jadi lebih ke produk. Ada congruence, pre-test, post-test. Sebelum pembelajaran atau sudah pembelajaran itu maksudnya diberikan pertanyaan. Dan iluminatif dan bentuk evaluasi yang lainnya. Lalu apa yang menjadi fungsi dari evaluasi kurikulum? Yaitu adalah untuk mendiagnosis, merevisi kurikulum, membandingkan atau juga mengantisipasi kebutuhan pendidikan dan untuk menentukan apakah tujuan implementasi kurikulum tercapai. Oke, sekian dalam penjelasan materi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.